Ayo ngaji, ayo kita ngaji. Ayo ngaji, ayo kita mengaji. Ayo ngaji, ayo kita mengaji. Indonesia mengaji. Surah Al-Fatihah terkhusus dan sangat khusus untuk guru kita almarhum ila rahmatil gayyum al-mujahid fi qawlihi wa fi'lihi wa qalbihi. Siapa beliau? Guru Samri bin Mir Hasan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya, diluaskan kubur beliau, dibalas kebaikannya, dilipat gandakan kemuliaannya, dan mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kita santri-santrinya menjadi keberkahan khusus untuk beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Percayalah, sekali lagi saya ulangi, percayalah, malam ini almarhum guru kita ila rahmatil qayyum sedang tersenyum di alam kuburnya, menerima kiriman amal dari murid-murid dan para jamaah malam ini. Percayalah, kebaikan yang kita hadiahkan malam ini disampaikan oleh Allah. Nabi yang menyuruh sering-sering kasih hadiah buat mayit-mayit kamu. Uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kasih hadiah buat mayit-mayit kamu. Sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit ya Rasul? Kata Nabi, ada dua. Satu, sedekah. Dua adalah doa. Bujur. Siapa bilang kita yang hidup ini tidak bisa memberikan manfaat buat yang mati? Siapa bilang? Kalau ada yang bilang di sini, kita suruh dia mati. Orang yang mati masih bisa mendapatkan manfaat dari yang hidup selama dia mati bawa iman dan Islam kepada Allah. Kalau seandainya kita yang hidup ini tidak bisa memberikan manfaat buat yang sudah mati, pertanyaan pertama yang akan kita renungkan, buat apa kita capek-capek melaksanakan sholat jenazah kalau nggak nyampe? Buat apa? Bukankah sholat jenazah isinya doa yang diucapkan dari yang hidup buat yang mati? Bujur. Kalau seandainya orang yang sudah mati tidak bisa mendapatkan kebaikan manfaat apapun dari yang hidup, pertanyaan kedua saya, buat apa Nabi mengajarkan kepada kita kalau lewat kuburan ada salam khususnya? Salam orang mati beda dengan salam orang yang hidup. Salam orang yang mati tidak sama dengan yang hidup. Nabi ajarkan lewat lisan istrinya yang bernama Aisyah. Anak-anakku, kalian kenal Aisyah istri Nabi? Yang kompak, kenal saya? Kenal? Nah, di mana kamu kenalannya?
Mulai nggak waras nih bocah. Kalau lewat kuburan ada salam khususnya. Bukankah salam itu doa? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin antumul muqaddimuna wa ana insyaallahu bikum lalahikun. Bukankah salam itu doa? Kalau nggak ada manfaatnya, kenapa Nabi nyuruh kita ngomong dengan yang mati? Emang Nabi ngajarin kita jadi orang stres? Bujur, bujur. Nih anak-anakku, Habib titipkan pesan. Jangankan salammu yang kamu teriakkan kepada si mayit, bunyi telapak sendalmu, mayit dalam kubur masih bisa mendengar. Bunyi telapak sendal kita saja, mayit masih bisa kedengaran. Kalau nggak percaya silakan mati. Kalau nggak percaya, ketika jenazah dimakamkan, ditutup dengan tanah, satu persatu yang menghantarkannya pulang pergi meninggalkan si mayit. Itu jenazah dalam kubur masih bisa mendengar bunyi telapak sendal yang ada di atasnya. Telapak sendal penghantarnya pulang, dia masih kedengaran. Jadi kalau telapak sendalnya saja masih kedengaran, kata Nabi, la yasma qar'a ni'alihim. Mereka bisa dengar bunyi telapak sendal kita. Kalau telapak sendal saja kedengaran, apa talba lagi talqinnya, apalagi tahlil, apalagi yasin, apalagi salammu. Bujur, bujur. Bahkan di riwayat yang lain, kalau seandainya kita melewati satu kuburan, kita kenal, kita tahu siapa yang dimakamkan di dalamnya, semasa hidupnya kita kenal orang itu, lalu kita mengucapkan salam, kata Nabi, maka ketahuilah, kata Nabi, si mayit di dalam kubur, dia diberikan kemampuan oleh Allah, mampu membalas salam dari kita. Tapi bersyukurlah kepada Allah, kita tidak mampu mendengar balasan dari mereka. Coba bayangkan, jam 12 malam lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab berjamaah, Kumsalam. Maka kita akan jadi jenazah berikutnya. Wujud, wujud. Anak-anakku, kalau si mayit nggak bisa dapat manfaat dari yang hidup, pertanyaan saya berikutnya, kenapa Nabi mengajarkan kepada seseorang anak untuk menghajikan arwah ibunya? Ketika ada seseorang datang bertanya, ya Rasulullah, ibuku sudah wafat, inna ummi qad tuwfiyat, ibuku sudah wafat, sementara ibuku belum berhaji. Kata Nabi, hajikan ibumu. Kalau nggak ada manfaatnya, buat apa? Bujur, bujur. Sallallahu ala sallallahu ala sallallahu alaihi. Kalau seandainya kita yang masih hidup ini tidak bisa memberikan kebaikan manfaat buat yang mati, pertanyaan saya lagi, buat apa ketika Nabi tengah berjalan lalu melewati dua kuburan, Nabi bisa mendengar suara-suara? Anak-anakku, di antara mukjizat Nabi itu, Nabi bisa yasma'us saut, yasma'us saut, bisa mendengar suara-suara. Maka sejarah menyebutkan suara benda mati pun Nabi bisa dengar, apalagi makhluk hidup yang dikuburkan. Benda mati Nabi bisa dengar. Nabi pernah berjalan lewat bebatuan, bebatuan mengucapkan salam kepada Nabi. Hatta alal jamadat, benda-benda mati pun hormat, cinta, sayang, dan bersalawat kepada Nabi. Yusallimu
alaihil ashjar wal ahjar. Dalam sejarah disebutkan Nabi itu kalau lewat pohon mengucapkan salam, bebatuan mengucapkan salam. Jadi kebangetan kalau ada umat Nabi yang disayang, yang disebut nggak mau salawat kepada Nabi. Bujur. Jadi benda mati saja Nabi bisa dengar, apalagi makhluk yang hidup dan dimatikan. Bujur. Satu hari Nabi lewat kuburan, Nabi mendengar ada dua ahli kubur, ada dua makam yang di dalamnya jenazahnya sedang diazab oleh Allah. Nabi kesian, Nabi kesian. Dua kuburan yang diazab. Satu, jenazahnya ketika hidup tidak bersih urusan toharohnya, suka kencing sembarangan tuh termasuk tuh. Main ngeluarin aja nih bocah kadang-kadang. Saya pernah pergi ke satu kampung, naik mobil, lihat bocah main serang-serangan pipis. Dalam hati saya, Masya Allah, kiamat dunia ini. Bangga dia main. Wujud. Zaman kita dulu malu begitu Habib. Wujud, malu. Zaman sekarang dengan gampang bocah-bocah dia buka, nggak perlu saya praktekkan. Pipis udah di depan, di muka umum, lalu dia sembarangan, nggak bersih lagi istinjanya. Jangan main-main, jangan main-main. Jenazah yang pertama diazab oleh Allah dalam kuburnya itu karena nggak bersih urusan taharahnya, istinjanya. Acil. Jenazah yang kedua diazab Allah dalam kubur, merintih, kesakitan. Nabi mampu mendengar karena dulu waktu hidup sering apa? Namimah, mengadu domba. Nabi kesian lihat jenazah ini. Nabi memberikan manfaat. Nabi membuktikan bahwa yang hidup bisa memberikan manfaat buat yang mati. Dengan cara apa? Nabi ambil pelepah pohon kurma, Nabi tancapkan pelepah kurma di dua makam yang sedang diazab ini. Shh, shh. Sahabat heran bertanya, Ya Rasul, maza taf'al? Apa yang kau lakukan ya Rasul? Kata Nabi, la'allahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaybasa. Ini dua makam sedang diazab oleh Allah, maka aku ambil pelepah kurma, aku tancapkan dengan harapan mudah-mudahan selama pelepah kurma ini masih basah, tidak kering, dia akan memberikan manfaat, syafaat, meringankan siksaan buat mayit. Ayo mikir-mikir, kalau pohon saja bisa ngasih manfaat buat mayit, apalagi kita. Itulah sebabnya kalau kuburan ada pohonnya, ada daun-daunnya, ada tanamannya. Sebagai apa? Yukhaffif. Kata Nabi, la'allahu ayyukhaffifa. Pohon ini semoga bisa menjadi peringan bagi semayit dari azab Allah. Kalau nggak ada manfaat, ngapain Nabi melakukan itu? Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu alaihi. Kalau seandainya si mayit tidak bisa mendapatkan kebaikan dari yang hidup, pertanyaan yang berikutnya, masih ada waktu? Lanjut. Ini pertanyaannya masih episode pertama nih. Ini baru pertanyaan, belum jawaban. Kalau seandainya kita yang hidup ini nggak bisa memberikan manfaat buat yang mati, pertanyaan berikutnya, simak. Buat apa? Buat apa? Nabi dalam satu cerita, ketika Nabi diminta mensolatkan jenazah seseorang,
Mohon maaf ya, Nabi kalau diminta menyolatkan siapapun, Nabi nggak langsung nyolatin. Nabi nggak langsung Allahu Akbar, enggak. Nabi tanya dulu, ini jenazah makhluknya model apa? Orang baikkah atau orang jahatkah? Orang munafikkah atau orang yang ta'ahkah? Nabi tanya. Nabi bisa nanya dengan mayit, hei, bisa. Cuman Nabi nggak mau. Nabi tanya orang-orang yang di sekitarnya. Nabi tanya ketika akan mensolatkan seseorang, Nabi tanya, fahal alaihi dainun, fahal alaihi dainun, fahal alaihi dainun. Apakah si mayit ini punya hutang? Sahabat yang lain menjawab, ada ya Rasulullah. Mendengar si mayit ini punya hutang, Nabi mundur, gak jadi angkat takbir, tidak mensolatkan dia. Nabi berkata kepada sahabat, salli ala sahibikum, kalian saja yang mensolatkan teman kalian ini, saya tidak berkenan mensolatkannya. Kenapa Nabi nggak mau nyolatin? Karena dia punya hutang. Maka jangan main-main dengan hutang, jangan main-main. Orang yang berhutang, Nabi nggak mau nyolatinya. Kebayang nggak? Apalagi kalau hutang negara. Macam-macam udah pemimpin. Ngutang, ngutang dikit-dikit ngutang. Yang ngutang dia, yang bayar rakyat. Wujud? Ya, kira-kira kalau kita amalkan hadis ini, kita bikin petisi buat para pemimpin, siapapun dia. Ini saya nggak nyebutin nama ya, jangan baper ya, jangan kayak kemarin omongan saya dipotong viral, padahal saya nggak ngomongin nama loh, diviralkan. Ada yang marah, padahal saya nggak ngomongin nama. Ini malam ini yang kedua kali nih, saya nggak ngomongin nama, saya nggak ngomongin nama. Pemimpinnya kan bisa pemimpin di mana saja, betul nggak? Emang dia doang pemimpin? Betul. Nih dengerin. Nabi nggak mau nyolatin orang yang ada hutang. Kebayang nggak kalau kita bikin petisi, siapapun yang jadi pemimpin, kalau hobi ngutang, kita nggak usah sholatin jenazahnya. Saya yakin nggak berani pemimpin ngutang, betul? Betul? Ini lebih dosanya ngutang, utang negara. Mending kalau dipergunakan untuk rakyat. Kadang-kadang belum nyampe ke rakyat sudah masuk dulu kantong pribadi. Paul. Belum nyampe ke rakyat udah bagi-bagi konco-konconya. Betul? Nanti rakyat kebagian bayarnya. Betul? Nih, kita doakan pemimpin-pemimpin yang begini mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Masih juga kita doakan nggak berubah. Tar kalau mati nggak usah disolatin. Betul. Nabi pernah nggak nyolatin orang yang ada hutang. Salli ala sahibikum. Kata Nabi, kalian saja yang mensolati sahabat kalian, saya tidak berkenan mensolatkannya. Tiba-tiba datang sahabat Nabi yang lain namanya Abu Qatadah. Dia nggak tega lihat mayit ini nggak disolatkan Nabi. Akhirnya dia menawarkan kebaikan. Dia mengangkat tangan Habib. Ya Rasul, alayya dainuhu, alayya dainuhu. Ya Rasul, biarkan aku yang akan menjadi tanggungan hutangnya. Aku yang akan melunasinya. Aku yang akan membayarkannya. Mendengar ada yang mau membayarkan hutang si mayit, melunasinya, menjadi penanggungnya, akhirnya Nabi maju lagi mensolatkannya. Kalau nggak nyampe kebaikan seseorang, buat apa Nabi nyolatin jenazah itu? Buat apa Nabi membiarkan ada sahabat yang mau membayarkan hutang seseorang? Bujur, kalau nggak nyampe buat apa? Bujur. Sallallahu ala
sallallahu Saya perlu menyampaikan ini Habib, karena ada sekelompok orang di luar sana, kelompok eksklusif, salah memahami ayat. Katanya si mayit tidak bisa menerima kebaikan dari orang lain. Illa ma sa'a, itu salah dia mah. Wa an laisa lil insani illa ma, salah dia memahami ayat ini. Masih nggak cukup saya hadirin beberapa dalil. Kita tambah dalil bonus ya. Satu hari ada seorang sahabat menangis, kesedihan, merasa terpukul dan penuh dengan penyesalan ketika detik-detik terakhir ibunya meninggal dunia. Dia tidak ada di samping ibunya. Bapak Ibu, semua kita pasti akan menyesal ketika orang tua meninggal kita lagi di luar kota. Saya bisa merasakan hatinya A'agim ketika sedang di Madinah, ibunya pergi meninggalkannya wafat. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan Ustadz Uwas Abdul Somad ketika sedang berada di Madura Tabligh Akbar, ibunya wafat. Saya yakin di sini ada orang-orang yang ketika sedang di kantor, sedang di masjid, sedang di luar kota, sementara mendapat berita ibunya meninggal dunia, pasti ada rasa penyesalan. Kita tidak sempat ada di dalam sampingnya. Kalau bisa kita minta, ya Allah, detik-detik orang tua mau meninggal kita, anak ada di sampingnya, ngumpul semuanya, membimbing dengan ucapan tauhid, melepas ayah ibu kita pergi menghadap Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kita melihat ibu kita, ayah kita, bibirnya bergerak menyebut kalimat tauhid yang dipimpin oleh anaknya. Seiring kalimat tauhid disebut, matanya pelan-pelan tertutup, napasnya terhenti. Kita akan merasa bangga, terharu, berhasil menjadi pelicin bagi ayah ibu kita untuk mudah masuk ke surga. Bukankah kata Nabi, siapa yang tutup mata menyebut kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Mimpi kalimat ini akan jadi teman setia menemani kita detik-detik terakhir, napas terhenti. Ketika napas masih pelong, kalimat ini jarang dipakai. Mimpi kalimat ini nanti akan nempel di lidah. Kalau semasa kita lagi luang, kalimat itu tidak pernah membasahi bibir kita. Maka bisa karena biasa. Bujur, siapa yang ingin nanti akhir hayatnya kalimat tauhid menjadi teman setianya, melepaskan kepergiannya menghadap Allah, malam ini kita latih diri kita untuk selalu senantiasa berzikir kepada Allah. Hadirkan hatinya, kita berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, semuanya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Lebih keras. La ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sekali lagi lebih keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insyaallahu minal aminin 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 ya rabbal alamin. Satu hari seseorang sahabat datang menghadap Nabi. Ya Rasul, inna ummi qad tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasul, ibuku sudah wafat meninggalkanku. Sementara ya Rasul, aku tidak ada di sampingnya. Detik-detik dia akan meninggalkan dunia ini, aku tidak sempat menemaninya. Aku tidak ada di sampingnya ya Rasul. Sahabat itu terpukul, merasa sedih. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada perbuatan yang kalau aku lakukan bisa aku hadiahkan buat mayit ibuku? Apakah masih ada kebaikan yang aku bisa hadiahkan buat ibuku? Kata Rasul, masih ada nak, masih bisa nak. Mendengar itu dia bangkit lagi, dia senyum lagi. Lalu dia berkata, ya Rasul, itu semua pohon kurmaku aku wakafkan atas nama ibuku. Sadaqatun alaiha, itu semua aku sedekahkan atas nama ibuku. Kalau seandainya nggak ada manfaat, ngapain Nabi membiarkan amalan yang dilakukan sahabat ini? Bujur, bujur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Singkat padat episode berikutnya.